Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Andika, NIM 1052400037. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek UAS yang berjudul Aplikasi Perpustakaan Digital. Aplikasi ini dikembangkan untuk membantu proses pengelolaan perpustakaan secara digital, mulai dari pengolahan data buku, proses peminjaman, pengembalian buku, hingga pengelolaan akun pengguna berdasarkan hak akses masing-masing. Sebelum saya mendemonstrasikan aplikasi, saya akan menunjukkan terlebih dahulu struktur proyek yang telah saya buat. Proyek ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu backend dan juga frontend. Backend yang saya bangun menggunakan Laravel yang berfungsi sebagai REST API untuk mengelola proses bisnis aplikasi, autentikasi pengguna, serta komunikasi dengan database. Sedangkan frontend dibangun menggunakan Flutter sebagai antarmuka yang digunakan oleh pengguna. Nah, pada bagian backend terdapat beberapa folder utama yaitu app yang berisi controller dan juga model. Lalu ada routers yang berisi endpoint REST API. Juga ada database yang berisi migration dan seeder. Juga ada folder config yang berisi konfigurasi aplikasi Laravel. Selanjutnya pada bagian frontend, seluruh shortcode berada di dalam folder lib. Di dalam folder ini terdapat beberapa folder utama yaitu screen yang berisi seluruh halaman aplikasi seperti login, register, dashboard, daftar buku, detail buku, riwayat peminjaman, dan juga profil. Lalu ada folder widgets, yang berisi komponen yang digunakan berulang seperti tombol card buku, tombol form, dialog, dan komponen antar muka lainnya. Juga ada folder service yang berfungsi untuk menghubungkan aplikasi Flutter dengan backend Laravel melalui REST API. Lalu ada folder models. Folder ini yang berisi representasi data seperti data buku, pengguna, notifikasi, peminjaman, dan lain-lain. Sedangkan di file main.dars merupakan entry point atau titik awal saat aplikasi Flutter dijalankan. Saat aplikasi dijalankan, pengguna akan masuk ke halaman login. Pada halaman ini, pengguna dapat login menggunakan akun yang telah terdaftar, atau jika tidak atau belum mempunyai akun, bisa melakukan register dulu. Nah, aplikasi ini memiliki 3 role, yaitu user, petugas, dan juga admin. Karena saya sudah punya akun, coba masuk. Nah, pertama saya login menggunakan akun user. Setelah berhasil login, pengguna akan masuk ke halaman dashboard user. Dashboard ini merupakan halaman utama yang digunakan untuk pengguna mengakses seluruh layanan perpustakaan. Pada dashboard ini tersedia beberapa menu utama. Menu pertama yaitu daftar buku. Pada ini, pengguna dapat melihat seluruh koleksi buku yang tersedia. Informasi yang ditampilkan meliputi cover, judul, penulis, kategori, serta status ketersediaan buku. Selanjutnya, di sini terdapat fitur pencarian buku. Melalui fitur ini, pengguna dapat mencari buku berdasarkan judul, sehingga proses pencarian buku bisa menjadi lebih cepat. Kemudian, saya coba membuka buku. Nah, di sini bisa terlihat detail buku. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat informasi lengkap mengenai buku, seperti judul, penulis, penerbit, deskripsi, serta status ketersediaan buku. Jika buku masih tersedia, pengguna dapat langsung melakukan peminjaman buku atau ajukan peminjaman buku. Saat tombol pinjam ditekan, data peminjaman akan dikirim ke backend melalui REST API dan disimpan ke database. Selanjutnya terdapat menu peminjaman, karena saya sebelumnya sudah meminjam buku. Pada halaman ini dapat melihat seluruh riwayat peminjaman yang pernah dilakukan beserta status peminjaman. Ada di sini menu notifikasi, yaitu untuk memberitahu apa yang buku mau dipinjam, apakah sudah disetujui atau belum. Lalu kemudian terdapat menu profil, di sini yang digunakan untuk melihat informasi akun. Di sini bisa melihat aktivitas terbaru, yaitu peminjaman terakhir, dan juga bisa mengatur akun edit profil dan melihat di sini bisa dilihat statistik peminjaman, yaitu saya sedang meminjam satu buku, total pinjam satu, sedang dipinjam satu, dan belum dikembalikan. Dan jika saya terlambat mengembalikan buku, maka didenda Rp1.000. Nah, selanjutnya saya akan login menggunakan akun admin. Setelah berhasil login, admin akan diarahkan ke halaman dashboard admin. Dashboard ini merupakan pusat kontrol untuk mengelola seluruh aktivitas pada sistem perpustakaan. Pada bagian ini,
di paling atas terdapat informasi selamat datang, jadi nama admin yang sedang login, serta tanggal saat ini. Pada pojok kanan tersedia juga ikon notifikasi untuk admin, profil admin, dan juga logout. Nah, lalu di sini terdapat kartu statistik yang menampilkan ringkasan data secara real time, yaitu total user yang menunjukkan jumlah seluruh user pengguna yang terdaftar pada sistem, total buku yang menampilkan jumlah koleksi buku yang tersedia, total kategori yang menunjukkan jumlah kategori buku, dan juga total borrowing yang menampilkan jumlah transaksi peminjaman yang telah dilakukan. Yang selanjutnya terdapat bagian total summary, yaitu ringkasan aktivitas hari ini seperti jumlah buku yang dipinjam hari ini. Jadi di sini belum ada aktivitas di hari ini. Lalu selanjutnya ada lending and membership yang menampilkan statistik peminjaman dan juga pengembalian buku dalam bentuk grafik yang sehingga admin dapat memantau aktivitas perpustakaan dengan mudah. Lalu ada book catalog overview yang menampilkan beberapa koleksi buku yang di perpustakaan sebagai ringkasan katalog. Lalu di sini ada juga menu top book kategori yang memperlihatkan kategori yang paling banyak tersedia atau paling sering digunakan. Di sini saya menampilkannya dalam bentuk grafik diagram batang atau batang. Lalu selanjutnya user directories yang menampilkan daftar pengguna yang telah terdaftar pada sistem beserta role masing-masing seperti user maupun petugas. Nah, di dashboard admin juga terdapat sistem operasional log yang berfungsi menampilkan riwayat aktivitas penting pada sistem, misalnya persetujuan peminjaman, penambahan buku baru, atau pengguna yang baru mendaftar. Fitur ini membantu admin dalam melakukan monitoring aktivitas aplikasi. Nah, kemudian di bagian dashboard admin juga admin bisa tambah buku baru untuk menambahkan koleksi buku yang baru, tambah kategori, kelola user, kelola petugas, dan juga unduh laporan untuk mengunduh laporan aktivitas atau data perpustakaan dalam format PDF maupun Excel. Nah, selanjutnya saya akan login ke dashboard petugas. Nah, di sini saya sudah login ke dashboard petugas. Sama halnya seperti dashboard admin. Di sini ada selamat datang petugas perpustakaan. Nah, dashboard petugas ini merupakan halaman utama yang digunakan oleh petugas untuk mengelola seluruh aktivitas peminjaman dan juga pengembalian buku. Setelah berhasil login, petugas akan diarahkan ke dashboard yang menampilkan informasi penting mengenai kondisi perpustakaan secara real time. Pada bagian dashboard terdapat ucapan selamat datang yang menampilkan nama petugas, tanggal, informasi yang bertujuan agar petugas mengetahui akun yang sedang aktif, dan memudahkan diidentifikasi pengguna sistem. Nah, selanjutnya ada kartu statistik juga, itu menampilkan total book, menunjukkan jumlah seluruh buku, pending approval menunjukkan bahwa tidak ada permintaan peminjaman yang menunjuk persetujuan petugas, aktif loan. Jadi di sini ada menunjukkan terdapat satu transaksi peminjaman yang masih sedang berlangsung, dan juga menunjukkan belum ada di sini ada return total, menunjukkan belum ada buku yang dikembalikan pada hari tersebut. Nah, di bawah statistik ini di dashboard petugas juga ada menu quiz console action yang berfungsi sebagai akses cepat terhadap fitur-fitur utama sistem. Ada add buku untuk menambah data buku baru ke dalam katalog. Ada book management untuk menyetujui pemohonan peminjaman. Ada approve borrow untuk menyetujui permohonan peminjaman buku. Ada juga return book untuk memproses pengembalian buku oleh anggota. Ada juga loan history untuk melihat riwayat transaksi peminjaman, dan juga sistem notifikasi untuk mengirim atau melihat notifikasi yang berkaitan dengan aktivitas perpustakaan. Nah, pada bagian pending approval queue, sistem menampilkan pesan no pending approval, yang berarti tidak terdapat antrean pengajuan peminjaman sehingga seluruh transaksi telah diproses. Nah, di dashboard admin juga ada recent lending aktivitas, menampilkan aktivitas peminjaman terbaru. Pada dashboard terlihat buku Hand on Machine Learning yang sedang dipinjam oleh pengguna, yaitu Raihan, sejak 1 Juli 2026 dengan status pinjam. Nah, di sisi kanan tersedia tombol return yang digunakan petugas untuk memproses pengembalian buku. Selanjutnya ada inventory catalog summary. Di sini bisa melihat 35 buku yang tersedia, 1 buku sedang dipinjam, dan out of stock, yaitu 0 buku yang habis, berarti belum ada buku yang habis. Ada juga unique categories, yaitu 10 kategori buku yang tersedia. Nah, sekian presentasi proyek UAS dari saya, yaitu proyek perpustakaan digital. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila banyak kekurangan.
Assalamualaikum warahmatullahi